Halo rekan-rekan semuanya, dimanapun Anda berada, kembali ketemu di channel Scriblo dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum. Dan tentu, pertama-tama kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami, dukung terus kami, agar kami bisa memberikan materi-materi yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah pengetahuan hukum. Nah, kami juga berdoa, semoga rekan-rekan tetap sehat, ya selalu lancar segala aktivitasnya. Nah, kali ini saya membahas terkait topik. Bagaimana jika kita mengajukan pinjaman online, ya, atau pinjaman melalui fintech, namun terkendala dalam melakukan pembayaran atau tidak bisa membayar karena bunganya yang selalu besar, ya, selalu naik setiap hari, akhirnya numpuk dan susah untuk melakukan pembayaran. Nah, rekan-rekan, yang perlu diperhatikan dulu sebelum melakukan peminjaman online, silakan perhatikan perusahaannya atau aplikasinya, apakah legal atau ilegal, apakah diawasi oleh OJK atau tidak. Ya. Dan saran saya, kalau bisa jangan lakukan peminjaman lewat fintech, karena mengingat bunganya yang sangat gede, dan apalagi kalau telat bayar pasti setiap hari bunganya berlipat. Ya, tetapi kalau memang dalam keadaan darurat atau memang dalam keadaan sangat gentil, maka silakan ajukan peminjaman, namun dengan catatan di dalam pengajuan tersebut pasti nanti diminta untuk menyetujui beberapa kesepakatan. Ya. Nah, silakan lihat kesepakatannya, jangan terburu-buru, ya. Lihat apakah di kesepakatan itu mengatakan jika di kemudian hari tidak bayar, kami menyita barang Anda. Atau ada bunyi jika di kemudian hari tidak bayar, maka kami berhak untuk mengakses kontak-kontak Anda. Nah, ketika Anda menyetujui itu, maka di kemudian hari jika tidak bayar bisa aja perusahaan bertindak. Namun ketika tidak ada bunyi itu, maka bisa aja nanti perusahaan fintech mengakses kontak-kontak Anda atau data Anda, bisa punya dasar untuk menuntut. Nah, berikut, jika melakukan pinjaman di fintech, maka usahakan kooperatif, ya rekan-rekan. Jangan pula Anda pinjam di fintech lalu dengan tujuan tidak mau bayar. Bisa juga kena unsur pidana. Ya. Silakan bayar, namun kalau memang tidak bisa bayar, ya, silakan ajukan penangguhan. Ya. Bisa saja perusahaan tersebut mengurangi denda atau bunganya, dan kalau bisa usahakan ajukan bayar dana pokoknya saja kalau tidak bisa bayar. Karena mengingat kalau tidak bayar pasti bunganya berjalan terus. Ya. Saya juga pernah kerja di fintech. Ya, jabatan terakhir supervisor, namun saya sekarang sudah beralih, ya, istilahnya tobat lah, tidak kerja lagi di sana. Bukan dalam arti bahwa pekerjaan fintech ini tidak cocok untuk saya secara pribadi, ya, namun saya melihat bahwa fintech sangat membantu, namun kadang fintech ilegal ini mempersulit juga masyarakat. Ya. Ada fintech yang ilegal juga dengan segampangnya menyebarkan data-data atau kontak-kontak masyarakat yang seharusnya kontak daruratnya itu adalah tidak diberikan oleh si peminjam, namun aplikasi tersebut bisa aja mereka akses. Ya. Bahkan beberapa perusahaan yang setiap hari sampai saat ini neror saya untuk titip pesan. Setelah saya konfirmasi sama si peminjam tersebut, apakah kontak saya sudah diberikan atau belum? Katanya belum, tapi kok bisa dapat, ya? Nah, itu adalah sudah bagian dari pelanggaran Undang-Undang ITE. Ya. Itu sudah masuk kategori pencurian data. Ya. Memang rekan-rekan, ya,
dalam bentuk persetujuan pemrosesan data ya, menurut undang-undang terbaru, undang-undang perlindungan data pribadi ya, perlu pun dilakukan melalui persetujuan tertulis ya, termasuk dengan minimal rekam elektronik seperti yang saya sampaikan tadi dalam surat perjanjian kontrak peminjaman tersebut ya. Bisa juga kita melihat di Permen Kominfo ya, nomor 20 tahun 2016 di pasal 8 ayat 1, di sana dikatakan bahwa dalam memperoleh dan mengumpulkan data pribadi ya, penyelenggara sistem elektronik harus menghormati pemilik data pribadi atas data pribadinya yang bersifat privasi ya. Artinya juga jika perusahaan ya telah mendapatkan data-data seperti KTP atau ada kontak yang mereka minta kepada nasabah, namun ketika di kemudian hari apalagi ada indikasi menyebarkan ke sosial media atau menyebarkan kepada orang-orang lain, maka itu sudah masuk kategori pelanggaran ya. Bisa juga kita melihat di pasal 29 Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016, di sana mengatakan bahwa penyelenggara ya wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna, yaitu pihak perusahaan transparansi ya, berkelakuan yang adil ya, lalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Jadi pihak pinjol juga harus wajib menjaga kerahasiaan data nasabah. Karena masalah hutang piutang adalah hubungan perdata. Jadi perusahaan-perusahaan fintech yang menyebarkan data orang ya, atau mencuri data atau mencuri kontak-kontak nasabahnya, maka itu sudah sangat dilanggar dalam undang-undang. Ya, bisa kita melihat di Undang-Undang ITE ya, pasal 30 ayat 2 junto pasal 46 ayat 2 ya, intinya di sana mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dengan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bisa dipidana paling lama 7 tahun. Ya. Jadi bagi rekan-rekan yang melakukan pinjaman online namun tidak bisa melakukan pembayaran, poin yang terpenting adalah silakan kooperatif ya. Lalu sebelum melakukan peminjaman silakan baca lebih detail dalam perjanjian kontrak utang piutang tersebut ya, perjanjian utang piutang tersebut, karena bisa saja nanti ketika Anda sudah menyetujui maka itu adalah sah ya. Pertanyaannya sekarang, apakah persetujuan lewat aplikasi itu bisa dikatakan sah? Ada yang bertanya kepada saya, Bang, apakah sah atau tidak? Karena saya belum tanda tangani. Bukankah biasanya sah suatu perjanjian itu adalah harus ditandatangani? Ingat bahwa dalam Undang-Undang ITE adalah memberikan kepastian hukum bahwa persetujuan lewat elektronik itu juga adalah sah. Ya. Nah, rekan-rekan juga ya, jika di kemudian hari perusahaan-perusahaan fintech ilegal ya melakukan teror ya, teror hanya karena terlambat bayar atau tidak bayar, maka bisa juga masuk pelanggaran Undang-Undang ITE. Bisa kita lihat di pasal 29, di sana mengatur tentang perbuatan teror online. Dan solusi terakhir ketika terjadi kepada teman-teman yang melakukan peminjaman online namun diteror lalu disebarkan data Anda, ya, silakan laporkan kepada OJK. Ya. OJK dalam hal ini adalah sebagai lembaga pengawasan, ya, termasuk fintech-fintech. Ya. Dan kalau memang ada unsur pidananya silakan laporkan ke polisi. Ya. Atau bisa rekan-rekan laporkan ke AFPI, ya, Asosiasi Fintech, Persatuan Fintech. Itu ada. Nah, barangkali itu solusi ya rekan-rekan. Ketika di kemudian hari tidak bisa
melakukan pembayaran ya di fintech ya hanya karena mungkin terkendala masalah ekonomi, lalu diteror dan segala macam. Yang paling penting adalah kooperatif, dan kedua adalah silakan bayar, mengingat bunganya yang makin berjalan terus. Ajukan penangguhan di dana pokoknya saja. Ya. Kalau rekan-rekan sudah punya itikat baik mengajukan penangguhan di dana pokok, ingat bahwa rekan-rekan dilindungi oleh undang-undang karena punya kooperatif. Yang pasti adalah jangan lari dari tanggung jawab. Yang pasti adalah melakukan peminjaman dengan tidak niat jahat. Banyak juga oknum-oknum melakukan peminjaman lewat fintech dengan tujuan tidak bayar. Aduh, salah juga itu. Iya kan? Salah juga. Nah, itu sih menurut saya ya terkait pertanyaan saudara-saudara. Ya, banyak teman-teman yang tanya, aduh bagaimana ini mengantisipasi peminjaman online ini. Ya, jadi saya bukan dalam arti menggurui ya rekan-rekan. Pasti banyak juga teman-teman yang sudah sarjana hukum atau yang sudah pakar hukum terkait masalah pandangannya peminjaman online ini. Namun apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan bahan referensi buat kita semua ya, dan semoga bermanfaat ya. Bagi teman-teman juga yang ingin berdiskusi terkait topik hukum lainnya ya, bisa berkomentar di video kami ini. Kami akan bahas di konten-konten berikutnya. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.